Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Amri Mujiarti, Kukuh Triwibowo, Diki Yuda, dan Anindya Fitria. Di sini kami akan menjelaskan tentang makalah konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah Islam. Secara etimologi, akidah berakar dari kata akada, yakidu, akdan yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi akidah, memiliki arti yaitu keyakinan. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi antara lain yang pertama, menurut Hasan al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Yang kedua, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati secara diyakini kesahihan dan kebenarannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Untuk lebih memahami kedua definisi di atas, maka perlu ditemukan beberapa catatan tambahan. Yang pertama yaitu ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu dahuri dan ilmu nashari. Ilmu yang dihasilkan oleh indera dan tidak memerlukan dalil disebut ilmu dahuri. Sedangkan ilmu yang memerlukan dalil atau keberadaannya disebut ilmu nashari. Di antara ilmu nashari dan dahuri, ada hal-hal yang sudah sangat umum dan terkenal, maka tidak memerlukan bukti atau dalil. Hal inilah yang disebut dengan badihiyah. Badihiyah sendiri adalah segala sesuatu yang keberadaannya perlu dalil atau pembuktian. Tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak perlu pembuktian lagi. Yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran atau ketuhanan. Indra yang mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, dan memerlukan wahyu untuk menjadi pedoman menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Tentang Tuhan misalnya, setiap manusia memiliki fitrah ketuhanan. Dengan indera dan akal dia bisa membuktikan adanya Tuhan, tapi hanya manusialah yang menunjukkan keberadaan siapa Tuhan dan kebenarannya. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh bercampur sedikitpun dengan keraguan. Yang keempat, akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Artinya, lahiriah seseorang bisa saja pura-pura meyakini sesuatu. Akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa karena dia harus melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Yang kelima, bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, maka dia harus menolak segala yang bertentangan dengan kebenaran itu. Artinya, seseorang tidak akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. Misalnya, ada meyakini gula itu rasanya manis. Tentunya Anda akan menolak untuk meyakini bahwa gula itu rasanya asin. Tidak mungkin Anda yakin bahwa gula itu rasanya manis dan asin. Manusia memiliki fitrah ketuhanan. Dengan indera dan akal dia bisa membuktikan adanya Tuhan, tapi hanya manusialah yang menunjukkan keberadaan siapa Tuhan dan kebenarannya. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh bercampur sedikitpun dengan keraguan. Yang keempat, akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Artinya, lahiriah seseorang bisa saja pura-pura meyakini sesuatu. Akan tetapi hal itu tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa karena dia harus melaksanakan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Yang kelima,
Bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, maka dia harus menolak segala yang bertentangan dengan kebenaran itu. Artinya, seseorang tidak akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. Misalnya, ada meyakini gula itu rasanya manis. Tentunya Anda akan menolak untuk meyakini bahwa gula itu rasanya asin. Tidak mungkin Anda yakin bahwa gula itu rasanya manis dan asin. 2. Filosofi akidah Islam. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengutus Rasul yang membawa pesan darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pesan Allah ditulis dalam Alkitab Al-Quran. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya atau penciptanya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati. Yang menerima hikmah-hikmah inilah yang disebut hukuman atau filosof. Selanjutnya, akal pikiran. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas-nas yang terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu pun harus didasari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas. Sesuatu terbatas atau akal tidak akan mampu menggapai sesuatu yang tidak terbatas. Misalkan, saya ditanya, kekal sesuatu yang tidak terbatas itu sampai kapan? Maka akal tidak akan mampu menjawabnya, karena itu terbatas. Akidah. Akidah itu mempunyai sifat keyakinan dan kepastian, sehingga tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya. Dan untuk mencapai tingkat keyakinan ini, akidah Islam wajiblah bersumber pada dua warisan tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan akal bukanlah bagian dari sumber yang tidak ada keraguan padanya. 3. Fungsi dan peran akidah dalam Islam. Fungsi akidah Islam diantaranya yaitu 1. Sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. 2. Merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. 3. Semua ibadah yang kita laksanakan jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. 4. Peran akidah dalam Islam meliputi 1. Akidah merupakan misi pertama yang dibawa para Rasul Allah. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. 2. Manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. 3. Akidah yang benar dibebankan kepada setiap mukallaf. Nabi bersabda, aku
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang sebenarnya selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Muttafaq alaih. 4. Berpegang kepada akidah yang benar merupakan kewajiban manusia seumur hidup. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah teguh dalam pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Quran surat Fusilat ayat 30. Akidah 5. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhirnya ucapannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya. 6. Akidah yang benar telah mampu menciptakan generasi terbaik dalam sejarah umat manusia, yaitu generasi sahabat dan 2 generasi sesudah mereka. Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan berfirman kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 110. 7. Kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi segala kebutuhan lainnya, karena ia merupakan sumber kehidupan, ketenangan, dan kenikmatan hati seseorang, dan semakin sempurna pengenalan serta pengetahuan seseorang hamba terhadap Allah, semakin sempurna pula dalam mengagungkan Allah dan mengikuti syariatnya. 5. Aliran akidah Islam. Aliran Mu'tazilah lahir kurang lebih 120 hari pada abad permulaan kedua Hijriyah di kota Basyar dan mampu bertahan sampai sekarang. Karena paham ini mampu menyusup ke dalam masyarakat Islam di barat dan timur, bahkan sampai ke Indonesia. Pokok-pokok pendirian Mu'tazilah, setiap orang yang memeluk aliran Mu'tazilah diharuskan untuk memegang kepada 5 ajaran, yaitu A. Tauhid, keesan; B. Al-adlu, keadilan; C. Wal-wa'id, janji dan ancaman; D. Al-manzilah, bainal manzilah daini, 4 di antara 2; E. Amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang kejelekan. A. Kesimpulan. Dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu kepada nabinya Muhammad SAW. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasan akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dengan memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat, dan berhati-hati. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah, tetapi hanya berfungsi memahami nas yang
terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba kalau diperlukan pembuktian secara ilmiah kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Itu pun harus didasari oleh suatu kesadaran bahwa kemampuan akal sangat terbatas, sesuatu yang terbatas atau akal tidak akan mampu menggapai sesuatu yang tidak terbatas. Jadi, akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh atau akidah, maka syariat atau jasad kita tidak ada guna apa-apa. B. Saran. Semoga apa yang telah kami sajikan tadi dapat diambil intisari yang kemudian diamalkan juga, semoga berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang.